Amin ya Rabbal Alamin. Izinkan saya cuma ingin menyampaikan 3 hal. Pak Agung kalau di DKI 3-nya gini, kalau di sini gini ya. Saya ingin menyampaikan berapa? 3 hal saja. 3 hal ini izin Pak Agung merupakan rahasia kenapa kami menang di DKI Jakarta. Ya, ada berapa? 3. Makanya jangan lupa dengan nomor 3. Kalau ada KPU saya tidak kampanye ya, saya cuma bilang jangan lupa dengan nomor 3, takut tidak terdaftar karena saya yang bikin undang-undang gitu. Yang pertama, ingat Allah mengingatkan kita wa man nasru illa min indillah. Kemenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu benar yang Pak Agung bilang, luruskan niat. Karena kalau niatnya sudah lurus, yang bersama kita adalah Allah. Kalau niatnya sudah melenceng, yang bersama kita setan. Naudzubillah ya. Yang pertama titip Pak Agung, Pak Budi dan semua tim, luruskan niat semua semata-mata lillahi ta'ala. Sama, saya yakin Ustazah ya, Salimah kenapa mendukung pasangan ini? Karena pasangan ini diantara yang paling utama meluruskan niat dan menjadikan politik sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi saya sudah dengar bantuan buat masjid, ya. Majelis taklim, melahirkan gratis, itu semua insya Allah menjadi ibadah buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi nomor 1, luruskan niat. Sama tadi, ada jambi-jambi, ada dukun, tapi semua tidak berlaku kalau kita sudah ditolong oleh Allah. Karena Allah mengingatkan kita, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Yang jadi rencananya Allah. Makanya titip nomor 1, baik Pak Agung, Pak Budi dan teman-teman semua, setelah ini berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap? Nanti saat sholat doa ya, karena doa itu muhul ibadah ya. Doa itu senjatanya orang beriman ya. Saya ingat Pak Agung waktu di DKI. Di DKI, nggak tahu kalau di Lampung Utara, ada hujan, tapi bukan hujan air, tapi hujan sembako. Tiap rumah dikasih sembako. Saya ditelepon oleh banyak orang, Pak Mardhani, mana punya sembako? Nggak ada. Mukena ada nggak? Nggak ada. Sarung ada nggak? Nggak ada. Kalau di Lampung ada kali ya. Lampung Utara. Terus yang ada apa? Yang ada doa. Jangan tidak percaya dengan doa, karena kita orang beriman. Orang beriman percaya kepada Allah ya, bahwa Allah itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Titip nomor 1, bahwa jadikan ini sebagai takarub ilallah. Tidak ada pertemuan yang bermanfaat kecuali pertemuan itu membawa kita lebih dekat kepada Allah, membawa kita lebih disayang oleh Allah. Makanya Pak Agung jadi bupati niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Teman-teman hadirin hadirat yang datang ingin mendukung juga niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Nanti dua-duanya dibantu Allah. Insya Allah nomor 3 menang. Amin ya. Nomor 2 ya, sesudah 1 kita yakin yang memberi kemenangan Allah. Nomor 2, jadikan pilkada ini sebagai kontestasi gagasan, kontestasi karya. Apa kontestasi? Adu karya, adu gagasan. Betul Pak Agung dan teman-teman, kalau ada yang fitnah itu tanda tidak mampu ya. Apalagi kalau dalam Quran, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat, lebih jahat ketimbang pembunuhan ya. Karena itu titip Pak Agung, Pak Budi semua, jangan pakai fitnah. Kalau fitnah nanti datangnya sendiri ke tempat kita sendiri. Siapa suka fitnah, maka fitnahnya akan datang kepada kita. Nauzubillah. Karena itu kita tolak mereka dengan kebaikan. Tetapi nih waktu pengalaman kali Pak Agung, kita ada ronda 3 hari terakhir, karena kadang-kadang semuanya dukung nomor 3, tapi ketika ada serangan ya,
ada serangan fajar, ada serangan duha, ada serangan zuhur, nanti serangan maghrib, serangannya banyak sekali gitu kan ya. Itu tiba-tiba kita kalah. Nah karena itu walaupun ini kompetisi, biar adil, siap siaga pada 3 hari terakhir. Berapa hari terakhir? 3 ya. 3 hari terakhir kalau perlu buat ronda Pak Agung. Yang ibu-ibu siang-siang, yang bapak-bapak malam-malam, kita keliling saja. Kebetulan kami waktu di DKI, Mas Anies Bang Sandi itu kan menghadapi Pak Ahok sama Pak Jarot ya. Ya didukung 9 naga katanya gitu lah. Mudah-mudahan jadi cacing katanya sekarang. Itu uangnya nggak terbatas. Kami ronda ya, dengan ronda yang masak ibu-ibu. Ibu-ibu pas lagi ronda masaknya itu dibacain Fatihah ya nasinya. Jadi yang rondanya melek nih, nggak tidur gitu kan. Nah itu kita bisa menghalau mereka yang ingin mencurangi kita. Karena walaupun survei kita menang, misal Pak Agung, walaupun Hatta kita menang, 3 hari terakhir itu paling menentukan. Kita nomor 2 harus siap siaga. Kalau ingin lanjutkan 3 hari terakhir, usaha keras-keras. Berapa hari terakhir? 3 hari ya. Yang pertama tadi saya ingatkan, jadikan ini kemenangan datangnya dari Allah, karena itu kita ikhlas. Yang kedua, ini kompetisi, biar adil. 3 hari terakhir jaga diri, waspada. Kalau perlu kami Pak Agung di tiap TPS itu bikin relawan penggerak. Satu TPS 10 orang jagain, jangan sampai serbuan akhir nih. Dan rata-rata tepuk tangan buat ibu-ibu semua ya. Pengalaman kami Pak Agung, satu TPS kami 10 relawan penggerak. Dari 10 tuh 8-nya ibu-ibu. Makanya di Jakarta ada the power of emak-emak. Emak-emak kekuatannya jauh lebih baik ketimbang bapak-bapak. Karena ibu-ibu tuh selalu setia. Ibu-ibu tidak pindah ke lain hati. Sama ibu-ibu kalau dikasih duit buat makan terima aja. Kalau bapak-bapak nggak cukup buat beli rokok kan. Kalau ibu-ibu bagus. Nomor 1, titip. Jadikan ini sebagai ibadah karena niatnya lillahi ta'ala. Nomor 2, karena ini kompetisi, sebelum pencoblosan jangan lalai, jangan tidak waspada. Kalau perlu ronda, yang ibu-ibu muter ketuk pintu. Ini Salimah, salah satu, tepuk tangan buat Salimah kita ya. Salimah ini terkenal paling solid. Jadi kalau di Jakarta tempat lain itu ketuk pintu. Mohon maaf, ada, saya kan sekarang sebetulnya teman ayahnya Mas Agung gitu loh. Pak Tamanuri tiap hari sama saya rapat bareng di Komisi 2 ya. Saya nggak bilang, takut nanti diajak muter-muter karena banyak acara itu. Salam buat ayah Mas Agung. Nah itu orang PDIP, minta maaf kalau ada teman-teman PDIP suka marah sama saya. Dan teman-teman lo yang dari Salimah dikasih makan apa sih? Dan udah tahu rumah bapak gua udah ada PDIP-nya, tetap didatengin sama Salimah, diketok pintu gitu kan. Sampai akhirnya emak gue suka sama Salimah katanya kan, sama PKS katanya gitu. Karena memang teman-teman jangan berhenti bergerak, ajak sampai hari pencoblosan. Sekarang diajak, kalau hari pencoblosan tidak diajak, lupa dia ya. Kita tuh seringkali lupa. Karena itu 3 hari terakhir kita harus ronda. Berapa hari terakhir? 3 terakhir, nomor 3. Hadirin hadirat wabil khusus Pak Agung dan Pak Budi, ini akan jadi ladang pahala ya. Kalau kita Pak Agung, Pak Budi jadi ayah bagi semua warga Lampung Utara. Nanti kalau udah menang ada yang pendukung belah sana, tetap dia warganya kita ya. Tidak boleh dibedakan. Itulah kenapa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibilang sebagai orang paling berpengaruh dalam sejarah. Nanti Bapak Ibu lihat buku, ada buku 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah. 100% of the most influential person in history kalau bahasa Inggrisnya. Dari 100 tokoh, nomor 2-nya itu Isaac Newton, nomor 3-nya Isa Al-Masih, ada Zulkarnain ya, the Great Iskandar Zulkarnain, ada Nabi Musa. Tetapi dari semuanya nomor 1-nya baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad dibandingkan dengan dua orang, tapi saya sampaikan satu aja. Dibandingkan Genghis Khan. Genghis Khan di peringkat ke-7. Tahu Genghis Khan? Itu raja Mongolia, luas wilayahnya. Tapi ketika kekuasaan Nabi, wilayahnya sama Mongolia sama luasnya. Tapi ketika baginda Nabi wafat, sama Genghis Khan wafat, kekuasaannya beda. Kekuasaan Mongolia kecil, mengecil sampai seperti sebelum Genghis Khan wafat. Jadi kata Michael Hart, Genghis Khan ini orang berkuasa, tapi ketika masih hidup. Sesudah mati dia tidak berkuasa lagi karena Mongolia kecil. Tapi ketika baginda wafat, Islam bukannya mengecil, bukannya tetap, tapi tambah meluas, membesar sampai ke Lampung Utara. Ya, makanya kata Michael Hart, Nabi Muhammad ini hidupnya berpengaruh, sesudah meninggal pun dia berpengaruh. Ya. Pak Agung, Pak Budi, agar berpengaruh kita terus sampai yaumil akhir kegiatan kita, jadikan Pak Agung, Pak Budi ini ayah bagi semuanya. Yang sayang rakyat lebih sayang ketimbang masyarakat, ketimbang keluarganya. Kadang-kadang waktu buat keluarga jauh lebih banyak ketimbang waktu buat keluarga. Jadi buat keluarganya Pak Agung, keluarganya Pak Budi harus rela. Karena sekarang Pak Agung, Pak Budi ini lagi diwakafkan buat masyarakat Lampung Utara. Karena itu lanjutkan. Apa? Nomor berapa? Nomor berapa? Insya Allah Allah berkahi semua. Itu dari saya. Dan Allah wa yakum ajmain. Tadi Pak Agung ada pantun ya. Saya pantunnya dikit saja. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.